Kamu anak Abah, please jangan hina pemimpin lain. Banyak orang berpikir, kalau seseorang mengkritik Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan kasar, langsung dituduh anak Abah. Padahal Abah sendiri tidak pernah menghina pemimpin lain. Beliau tidak mengajarkan, tidak menyarankan, bahkan tidak mencontohkan seperti itu. Kalau kita mengaku anak Abah, lalu menghina pemimpin lain, sama artinya dengan mengundang pendukung pemimpin lain untuk menghina Abah. Dan saya yakin itu bukan karakter yang dewasa. Mengkritik boleh, tapi kritik harus berbasis data. Fokus pada gagasan, kebijakan, kinerja, bukan fisik, keluarga, atau kehormatan seseorang. Karena fitnah, cercaan, kata-kata kasar bukan karakter Abah. Itu bukan akhlak yang ingin kita tunjukkan. Kita harus menunjukkan sebagai pendukung yang cendekia, sopan, dan beradab. Bahkan ketika dipancing pun, jangan layani, jangan lawan, abaikan, tunjukkan kelas. Jadi kalau kita mendukung Abah, tunjukkan dengan cara yang bagaimana Abah berpolitik. Dengan narasi yang jernih, kata yang santun, argumen yang kuat, dan tidak ada tempat untuk cacian, makian, dan fitnahan. Bisa ya? Sebenarnya tidak pernah ikut terjajah. Bung Hatta hidup di dalam suasana penuh tekanan, tapi pikirannya tidak pernah tertekan. Bung Hatta mengatakan, boleh saja badan saya dimasukkan dalam penjara, tapi izinkan saya baca buku, karena dengan baca buku, pikiran tetap merdeka. Dari sini dulu lahir gagasan-gagasan itu. Dan hari ini, suara yang sama kita harus gaungkan, bahwa Indonesia harus kembali kepada rakyatnya. Dan Sumatera Barat ini, walaupun secara ukuran geografis nampak kecil di peta, tapi selalu besar dalam gagasan. Nama-nama besar seperti tadi Muhammad Hatta, Agus Salim, Syahrir, Muhammad Natsir, Buya Hamka, Tan Malaka, menunjukkan bangsa ini bisa maju tanpa kehilangan akal sehat dan tanpa kehilangan nurani. Maka ketika hari ini saya berbicara di Padang, ini bukan sekedar sambutan, tapi usaha menyambungkan kembali dengan amanat pemikiran orang-orang Minangkabau yang disumbangkan untuk Republik Indonesia. Dan ini akan dibahas tentang bagaimana sumbangan itu kaitannya dengan kondisi sekarang. Ibu sekalian, hari ini setahun sudah rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru yang sekarang sedang bertugas. Selama 1 tahun kita beri waktu, kita tidak langsung menghakimi. Itulah etika berdemokrasi, bahwa pemerintah baru dikasih kesempatan untuk bekerja. Nah, kalau 5 tahun itu 100%, maka 1 tahun itu adalah 20%. Pertanyaannya sederhana. Setelah berjalan 20% ini, apakah janji-janji besar itu paling tidak terasa sudah 20% di lapangan? Janji soal jutaan lapangan kerja, jutaan rumah rakyat, ratusan fakultas kedokteran baru. Apakah sudah mulai kelihatan bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Ini bukan pertanyaan sinis. Ini adalah pertanyaan wajar dari rakyat kepada pemerintah. Kalau jawabnya seperti tadi belum terasa, itu artinya bukan rakyat yang salah bertanya, tapi pemerintah yang harus memperjelas arah. Koreksi bukanlah permusuhan. Justru koreksi adalah cara rakyat menjaga agar mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah tidak melenceng dalam pelaksanaannya. Nah, hari ini ada 3 keresahan besar rakyat. Apa itu? Urusan makan, urusan kerja, urusan masa depan. Di dapur banyak keluarga hari ini, lauk
terasa makin tipis. Harga beras mahal. Lauk, transport, sekolah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, semua terasa menekan. Tapi di sisi lain, laporan-laporan ekonomi mengatakan dan bunyinya bagus-bagus. Jurangnya ada di sini nih. Ini jurangnya nih. Apa yang terjadi? Angka di atas nampak tumbuh, tapi di bawah merasa was-was. Negara sudah saatnya kembali memihak dapur-dapur rumah tangga, bukan memihak mereka yang berada dalam kemegahan podium-podium yang ada di Republik ini. Di pasar dan di dunia usaha, ini semuanya bisa merasakan keluhannya mirip. Pembeli sepi, ongkos tinggi, izin dan pajak sering membingungkan. Sementara akses kepada permodalan. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani. Kalau kita melihat ya bagaimana gerakan rakyat, partai yang baru saja lahir dan akan menjadi peserta pemilu 2029, ini sempat viral ya di media sosial, di media, bahkan televisi, menjadi perbincangan hangat di kalangan elit, bahkan pengamat politik. Ada yang menarik adalah para kader dari gerakan rakyat ini teman memberikan informasi, mengingatkan kepada para pendukung Anies yang disebut anak abah untuk tetap menjaga ya perilaku baik di media sosial maupun di dunia nyata ya, agar tidak mengkreditkan, menyudutkan pihak-pihak lain ataupun tokoh-tokoh lain, teman-teman, baik dalam debat dan sebagainya. Karena itu tidak mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Anies Baswedan. Ini menarik ya, karena apa? Karena di tengah sampai saat ini pun kita selalu melihat bagaimana para pendukung Jokowi, Prabowo, kemudian Pak Anies itu selalu ya berperang biasanya tuh di dalam media sosial ya, berdebat, tapi itu nggak serius sih sebenarnya teman-teman. Itu hanya bercanda ya, lewat stiker, lewat komentar dan sebagainya. Namun tidak mengubah esensinya bahwa ya Anies Baswedan ini betul-betul tokoh yang luar biasa ya, tokoh yang betul-betul untuk masyarakat, tokoh yang betul-betul untuk rakyat, tokoh yang betul-betul untuk kemajuan bangsa, teman-teman. Ya, bagaimana gagasan perubahannya yang membawa sebuah harapan yang besar bagi bangsa kita ya. Inilah yang saya katakan bahwa ya, di tengah penolakan Anies Baswedan, ya Anies itu semakin kuat, semakin di atas angin, semakin elektabilitas beliau itu semakin naik. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi ketika dikatakan bahwa Anies Baswedan itu akan lenyap, tidak teman. Bahkan per hari ini beliau bukan pejabat publik, namun beliau mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.